Akhirnya senjata andalan Timnas Indonesia U23 kembali jelang hadapi Timnas Thailand U23. Kalau tak kalah dari Malaysia adalah harga diri. Bagaimana dengan Thailand? Apa yang lebih besar dari harga diri? Dalam teori psikologi disebut nilai diri. Nilai tentang siapa kita, seberapa jauh kita bisa melampaui batas yang dulu dianggap mustahil. Kalau Malaysia adalah luka lama yang harus diobati, Thailand adalah cermin masa depan. Mau jadi tim besar, tumbangkan yang lebih besar. Apa tujuan utama Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2025? Graal van den Boeck menyebutnya dengan sangat sederhana, menang. Tapi ini bukan sekedar menang pertandingan. Ini tentang menang dalam membangun mental juara, tentang membuktikan bahwa Indonesia sudah tidak takut lagi pada bayang-bayang Gajah Perang. Pertandingan semifinal Indonesia versus Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Jumat malam 25 Juli bukan laga biasa. Ini adalah medan ujian. Tak hanya untuk pemain muda di lapangan, tetapi juga untuk mimpi kolektif bangsa yang merindukan sepak bola penuh harga dan kehormatan. Jika menilik performa Thailand di fase grup, Indonesia sebenarnya tak perlu gentar. Ball possession mereka kalah dari Timor Leste. Myanmar bahkan terlihat lebih hidup dan eksplosif dibandingkan Thailand. Tim asuhan Thawachai Damrong Ongtrakul ini tidak tampil seperti Thailand yang kita kenal, dominan, rapi, dan mematikan. Tapi perlu dicatat, jangan tertipu. Mereka tahu cara menyimpan energi. Di turnamen level Asia Tenggara, Thailand seringkali tampak lesu di awal lalu menjelma jadi predator di fase gugur. Kemenangan mereka atas Timor Leste dan hasil imbang lawan Myanmar memang tak spektakuler, tapi cukup untuk membuat mereka melenggang sebagai pemuncak grup. Indonesia pun bukan tanpa celah. Lawan Filipina saja bisa membuat lini belakang Indonesia kepayahan. Malaysia U23 pun memperlihatkan bahwa tekanan tinggi bisa memaksa lini tengah Garuda mudah panik dan kehilangan arah. Kelelahan dan kurangnya kreativitas menjadi dua momok yang masih harus diatasi Van den Boeck. Namun, ada yang berbeda saat Indonesia bermain di kandang. Senayan bukan sekedar stadion. Ia adalah medan spiritual. Tempat suara menjadi kekuatan dan tekanan menjadi cambuk semangat. Atmosfer yang diciptakan Ultras Garuda dan La Grande Indonesia bisa berubah menjadi adrenalin yang mendongkrak performa. Tapi justru itu pula yang bisa jadi jebakan. Para pemain Thailand datang dengan kepala dingin dan semangat tinggi. Seksan Ratre, motor lini tengah Thailand yang menimba ilmu di Leicester City, sudah siap menghadapi hujan sorak-sorai. Bermain di stadion besar dengan dukungan penuh penonton adalah impian, katanya. Buat Ratre, teror adalah peluang untuk menunjukkan ketangguhan mental. Ia bukan pemain sembarangan, berusia 22 tahun, sudah memiliki 10 caps bersama tim senior Thailand. Pernah mencetak 3 gol dan menjadi bagian dari Buriram United yang mendominasi Liga Domestik. Ia pun telah merasakan kerasnya Liga Champions Asia. Thailand dikenal dengan struktur lini kedua yang solid, bahkan ketika lini depan mereka tampak tumpul. Ini berarti Indonesia harus sangat cermat menjaga area transisi. Satu kelengahan di tengah bisa jadi bencana. Namun satu celah yang bisa dieksploitasi dari Thailand adalah back sayap mereka. Tidak secepat atau sesigap pemain Malaysia atau Filipina. Disinilah Altaf Indi Al-Rizki bisa berperan. Dengan lari cepat dan kelincahannya, ia bisa membuka ruang memecah konsentrasi lawan dan mengirim umpan ke area berbahaya. Yang juga patut diapresiasi dari Timnas U23 Indonesia adalah peningkatan dari sisi organisasi permainan. Sejak diasuh Van den Boeck, Indonesia terlihat lebih sabar, tidak terburu-buru dan berani memegang bola lebih lama. Lini belakang pun lebih tenang dalam menghadapi tekanan. Pertandingan ini adalah momen untuk pembuktian.
Apakah Indonesia bisa kembali melumat Thailand seperti 2 tahun lalu saat semifinal AFF U23 2023 di Rayong? Saat itu Garuda menang 3-1 lewat gol James Kelly-Stroyer, Muhammad Ferrari, dan 1 gol bunuh diri lawan. Itu adalah kemenangan historis di kandang lawan. Kini tantangan serupa datang di rumah sendiri. Statistik tidak berpihak pada Indonesia. Dari 8 pertemuan di level U23, Indonesia hanya menang sekali, 3 kali imbang dan 4 kali kalah. Tapi sejarah punya ruang untuk dibelokkan. Thailand memang memiliki tradisi kuat di Asia Tenggara. Tetapi kali ini bukan soal siapa yang lebih mapan, lebih kaya atau lebih sering juara. Ini soal siapa yang lebih lapar, siapa yang lebih bersedia memberikan seluruh hidupnya di lapangan malam itu. Timnas U23 Indonesia sudah sampai di titik ini dengan penuh kerja keras. Mereka menjadi juara grup A dengan 7 poin dari 3 laga, mengalahkan Brunei dan Filipina, serta menahan imbang Malaysia. Sementara Thailand lolos dengan 4 poin dari grup C. Pertanyaannya sekarang, apakah energi, sejarah, dan atmosfer Senayan cukup untuk membawa Garuda Muda ke partai puncak? Jawaban itu hanya bisa ditemukan di lapangan, di bawah sinar lampu stadion, di antara gemuruh supporter, dan di jantung para pemain muda yang sedang bertarung antara ragu dan keberanian. Indonesia punya kesempatan besar, tetapi seperti kata Van den Boeck, kemenangan tidak pernah diberikan, ia harus direbut. Dan malam Jumat nanti, semua akan tahu apakah Garuda Muda hanya berani bermimpi atau benar-benar siap terbang ke final. Kalau Thailand adalah batu ujian, Indonesia harus jadi palu. Karena dalam sepak bola, seperti dalam hidup, yang berani mengayun palu yang akan membentuk sejarah. Nah, kabar baiknya adalah Arhan Fikri sudah ikut latihan Timnas Indonesia U23 menjelang laga semifinal Piala AFF U23 2026 melawan Thailand di Stadion Madya pada Kamis 24 Juli. Pemain berposisi gelandang tersebut sudah ikut pemanasan bersama rekan-rekannya. Ia juga ikut pemain lainnya berlari keliling lapangan sebelum latihan taktik dimulai. Tidak seperti latihan menjelang laga melawan Malaysia, di mana Arhan Fikri latihan terpisah. Ini sudah latihan biasa. Tak ada tanda-tanda pemain Arema FC ini mengalami cedera serius. Manajer Timnas Indonesia U23 Ahmed Zaki Iskandar menyebut Arhan sudah pulih dari cedera. Setelah dicek secara mendalam, pemain 22 tahun ini tidak mengalami cedera serius. Hasil dari MRI 2 kali dia bisa bermain, tinggal lihat nanti kondisi terakhir, kata Zaki di sela-sela menyaksikan latihan terbuka Timnas Indonesia U23. Hanya saja latihan Garuda Muda tidak lengkap, hanya 22 pemain yang ikut dalam latihan resmi tersebut. Satu pemain tidak tampak batang hidungnya adalah Tony Firmansyah. Tony mengalami cedera dalam laga melawan Malaysia. Pemain Persebaya Surabaya ini ditarik keluar lapangan pada penghujung laga usai berbenturan dengan pemain Malaysia. Zaki mengabarkan, Tony tidak ikut latihan tapi dipastikan tidak cedera parah. Kondisinya akan dipantau pada Jumat 25 Juli pagi, apakah bisa main atau tidak. Tony juga sudah pulih, kami akan lihat sampai besok Jumat 25 Juli pagi. Karena beda ini kasus cederanya, tapi dua-duanya bukan cedera yang berat, ucap Zaki menjelaskan.